Puji Tuhan, Yesus dahsyat. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihimu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan belajar firman Tuhan, membangun tubuh Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Saudara-saudara, buat teman-teman yang mau belajar firman Tuhan, dukung terus channel Pendeta Raymond Mantik, subscribe, like, and share ya. Komen yang membangun, memberi masukan agar channel ini semakin berdampak, semakin menjadi berkat. Dan saudara ingat, klik lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang yang pertama untuk menerima konten-konten terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Saya percaya dengan konten-konten ini Anda akan semakin menjadi seperti murid Yesus Kristus. Anda akan menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang dinamis, penuh kuasa. Haleluya. Kita akan belajar kali ini dengan tema membangun rumah Tuhan. Membangun rumah Tuhan. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-10 sampai dengan 23. Saya akan membacakannya buat teman-teman sekalian. Mari kita mendengar bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, "Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah." Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema membangun rumah Tuhan. Saudara, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan dari perjanjian lama, maka rumah Tuhan itu sejak zaman Musa kita kenal dengan kemah suci, tempat di mana Tuhan menyatakan dirinya. Maka Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci sebagai tempat Tuhan menyatakan diri, Tuhan hadir di sana. Dan pada zaman Daud punya kerinduan untuk membangun bait Allah. Dan
Salomo anaknya membangun bait Allah yang begitu megah dan luar biasa. Bait Allah merupakan tanda kehadiran Tuhan, di mana di ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian. Tuhan menyatakan dirinya di sana. Jadi di perjanjian lama, bait Allah itu satu tempat, satu bangunan yang merupakan satu kebanggaan umat Israel, karena di sana Tuhan menyatakan dirinya, dan bait Allah merupakan tanda kehadiran Tuhan lewat tabut perjanjian yang ada di bait Allah itu. Namun demikian, Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Farisi, bongkar bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Saudara, itu yang membuat orang-orang Farisi menjadi geram, orang-orang Saduki menjadi marah, karena Tuhan Yesus katakan bongkar bait Allah ini dan aku akan membangun dalam 3 hari. Dan saudara tahu, bait Allah yang ada di zaman Yesus itu bait Allah yang dibangun oleh Herodes, dan itu dibangun selama 46 tahun. Bukan waktu yang singkat saudara, tapi waktu yang sangat panjang, dibangun selama 46 tahun. Karena bait Allah yang dibangun oleh Salomo sudah dihancurkan oleh kerajaan Nebukadnezar, Raja Babel. Nah saudara, Yesus katakan bongkar bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Itu membuat orang-orang pada zaman itu berkata, kamu yang umur baru 30-an tahun, baru kemarin mau menghancurkan bait Allah yang sudah dibangun selama 46 tahun. Dan mereka tidak mengerti bahwa yang Tuhan Yesus maksud adalah bait Allah secara rohani, bukan secara fisikal lagi. Tapi inilah hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus membangunnya lewat kematian dan kebangkitannya. Bangkit bait Allah. Sehingga di sini firman Tuhan katakan, kamu adalah bait roh, bait Allah. Jadi tidak ada lagi bangunan fisik, gedung-gedung yang menjadi tempat Tuhan bernaung, tapi sekarang ini secara rohani Tuhan diam di dalam setiap orang yang percaya. Nah, untuk kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, pertama kita harus mengerti bahwa untuk membangun bait Allah, Yesus Kristus adalah dasar dari bangunan rumah Tuhan. Yesus Kristus adalah dasar dari bangunan rumah Tuhan. Kita melihat di Lukas 24 ayat 44 sampai 45. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara bayangkan, murid-murid Tuhan adalah orang-orang Yahudi pada umumnya, dan mereka sudah 3 tahun lebih bersama Yesus, dan Yesus harus membukakan pikiran mereka untuk mereka mengerti firman Tuhan. Saya juga berdoa supaya Tuhan membukakan pikiranmu, pikiran kita semua saat ini yang sedang menyaksikan, sedang belajar firman Tuhan, agar kita mengerti firman Tuhan. Kenapa kita harus mengerti? Karena Yesus adalah dasar dari segala sesuatu. Tuhan Yesus merupakan penggenapan nubuatan perjanjian lama. Makanya kita orang Kristen, kita tidak lagi mengadakan upacara-upacara yang ada di perjanjian lama. Kita tidak mengikuti lagi aturan-aturan Taurat, tapi kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, karena Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Ya. Semua janji Tuhan di dalam perjanjian lama sudah tergenapi dalam Yesus Kristus. Kita tidak lagi mengadakan korban-korban, karena Yesus adalah anak domba Allah. Dia korban yang sesungguhnya. Dan Yesus adalah dasar kita. Semua janji di dalam PL sudah tergenapi dalam Yesus Kristus.
Yesus adalah penggenapan nubuat. Makanya saudara, bait Allah kalau di zaman perjanjian lama harus di tempat di mana ruang maha kudus dan di situ ada tabut perjanjian. Tapi ketika Yesus membangunnya kembali, bait Allah ada dalam setiap hati manusia. Yesus Kristus adalah dasar dari bangunan rumah Tuhan. Yesus itu, saudara harus mengerti siapakah Yesus. Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Yesus adalah Injil itu sendiri. Yesus adalah kabar baik itu sendiri. Saudara ingat, kekristenan itu bukan agama yang kitabnya turun duluan, lalu aturan-aturan peristiwa-peristiwa terjadi. Tapi kekristenan itu adalah fakta peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dicatat dalam Injil. Jadi saudara, mana lebih dulu ada, Yesus atau kitab Injil? Yesus lebih dulu ada. Mana lebih dulu ada, gereja dengan kitab Injil? Gereja lebih dulu ada. Oleh karena itu saudara, Yesus itu adalah firman yang jadi manusia. Firman yang jadi manusia. Pribadinya, karyanya, dan ajaran Tuhan Yesus, itulah yang harus menjadi fondasi kita. Ya saudara, saat ini kenapa saudara ya di ayat yang ke-11 ya, 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasar ajaran gereja haruslah Yesus Kristus, titik. Saudara, sepinter-pinternya Anda, secanggih-canggihnya Anda, sehebat-hebatnya Anda, kalau Anda mengajar di atas dasar yang lain, Rasul Paulus berkata, terkutuklah dia. Itu dikategorikan Injil-Injil yang lain. Jadi saudara yang terpesona dengan rupa-rupa pengajaran yang sedang beredar saat ini, saudara, bertobatlah, datanglah kepada Yesus, karena Yesus adalah dasar bangunan, dasar yang sudah diletakkan baik oleh Yesus sendiri. Yesus berkata, di atas dasar pengakuan ini aku akan mendirikan gerejaku, dan di atas dasar ajaran rasul-rasul. Saudara, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Jadi di waktu kita mau membangun bait Tuhan, kita harus menyadari diri kita adalah bait Tuhan, dan Yesus adalah fondasi kita. Yesus adalah dasar kita. Jadi kalau Anda punya dasar Yesus, maka Anda akan datang kepada pribadi Yesus, pada karya Yesus, pada ajaran Yesus. Itu titik tolak kehidupan, titik tolak pengajaran, titik tolak pedoman, titik tolak prinsip-prinsip dari setiap gereja Tuhan, anak Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kalau Anda punya dasar bangunan Yesus Kristus, baik secara gereja, pribadi Anda sendiri, maupun secara gereja lokal di mana Anda bertumbuh, maka saya percaya gereja itu akan menjadi solid dan kuat. Yang kedua saudara, kita harus mengerti ya, dalam kita membangun rumah Tuhan. Jadi yang pertama, Yesus Kristus adalah bangunan dasar dari bangunan rumah Tuhan, itu bait Allah. Karena Yesus berkata, bangun bait Tuhan ini, dan aku akan membangunnya 3 hari. Dan dia sudah melakukannya ketika dia mati, dan dia bangkit dari antara orang mati. Makanya dia harus menjadi dasar dari segala bangunan. Dan yang kedua, kamu adalah bait Tuhan. Firman Tuhan katakan 1 Korintus 3 ayat 16-17 dan ayat 23, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Ayat 23, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Anda adalah milik Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi saudara,
Saya dan saudara adalah bait Tuhan. Dan ini satu misteri yang luar biasa, di mana saat ini semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, semua orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus lewat pertobatan dan pengakuan iman mereka, mereka adalah anak-anak Allah yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Dan mereka adalah bait Tuhan. Nah, inilah misterinya, saudara. Kalau zaman perjanjian lama, Tuhan hanya bernaung berdiam di satu tempat yang dinamakan bait Tuhan atau kemah suci. Tapi sekarang ini kemah suci itu ada di setiap roh manusia, di setiap hati manusia yang menerima dan percaya kepadanya. Makanya saudara, sebagai anak-anak Tuhan, bait Allah, yang pertama kita harus melihat bait Allah itu secara pribadi, bahwa Anda secara pribadi adalah milik Tuhan, dan Anda adalah bait Tuhan. Anda adalah tubuh Kristus dalam kehidupan persekutuan gereja lokal. Ya, makanya kita dalam keluarga kerajaan Allah, kita ada kegerakan-kegerakan yang luar biasa untuk membangun pribadi-pribadi, membangun diri kita sebagai bait Tuhan. Kita membangun diri kita sebagai bait Tuhan. Bagaimana caranya? Yesus menjadi fondasi kita, dan kita membangunnya tiap hari. Dengan cara apa, saudara? Ya, ingat firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dalam kitab Filipi. Kerjakanlah keselamatanmu. Artinya benih keselamatan, benih kerajaan Allah yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu masih berupa benih. Dan kita harus mengerjakannya sehingga dia bertumbuh. Dan pada akhirnya waktu Yesus datang kembali, kita layak, saudara. Kita layak berjumpa dengan dia. Kita layak, Tuhan. Dia angkat. Nah, saudara, bagaimana kita mengerjakan keselamatan dalam keluarga kerajaan Allah? Kita ada namanya DLKP, ya, Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling praktis. Membaca Injil minimal 1 pasal 1 hari. Ya, itu disiplin seorang murid, ya, disiplin seorang anak Tuhan. Kita ada kegerakan yang bernama berjaga-jaga 1 jam dengan pola doa Bapa Kami. Kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan Tuhan Yesus katakan, berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga walaupun hanya 1 jam saja dengan aku? Kita ada kegerakan berdoa setiap hari, setiap sebagai murid Tuhan. Minimal 1 jam kita berdoa. Kita juga ada berpuasa setiap hari Jumat. Kita berpuasa hari Jumat supaya apa, saudara? Hari Jumat itu merupakan hari puasa untuk mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita ada kegerakan bersekutu lewat rumah doa, rumah murid, ya. Di rumah-rumah yang mungkin saudara juga punya teman-teman untuk belajar, bertekun dalam doa dan pengajaran rasul-rasul. Dimanapun engkau berada, itu sangat luar biasa, ya. Nah, jadi baik Allah sebagai pribadi, Anda harus melayani Tuhan, menginjil, memuridkan, mengembalakan. Anda punya disiplin-disiplin rohani. Dengan cara demikian, Anda sedang membangun dirimu sebagai bait Tuhan. Fondasi yang sudah diletakkan yaitu Yesus Kristus, dan benih keselamatan yang sudah diberikan kepada saudara tidak akan bertumbuh kalau Anda tidak mengerjakan keselamatan itu. Makanya setiap hari kita gereja Tuhan, kita harus memulai hari dengan berdoa. Kita harus memulai hari dengan firman Tuhan. Kita harus memulai hari dengan kesadaran penuh, saya bukan milik saya lagi, tapi saya adalah milik Kristus. Dan sisi yang kedua, sebagai bait Tuhan, kita harus menyadari bait Tuhan adalah tubuh Kristus. Anda bukanlah pahlawan rohani yang merupakan petualang rohani sendirian, saudara. Dalam kekristenan tidak ada petualang rohani yang hidup sendirian. Anda harus hidup dalam tubuh Kristus. Seperti murid-murid Tuhan, mereka bersekutu, mereka berkumpul satu sama lain. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Di dalam kitab Ibrani. Jadi saudara, sebagai tubuh Kristus, kita harus datang merayakan kebesaran Tuhan lewat ibadah kita sebut ibadah hari Minggu, ibadah raya. Kalau di tempat kita sebut family service atau Sunday service, apapun itu.
saudara datang bersekutu, atau saudara ada pertemuan-pertemuan doa di gereja dan sebagainya, saudara ada tempat-tempat belajar bersama, saudara datang bersekutu bersama-sama, dan sebagai tubuh Kristus kita membangun hidup saling. Hidup saling. Makanya di dalam Alkitab ada banyak sekali kata saling, dan itu merupakan nilai-nilai kerajaan Allah. Kita belajar saling mengasihi, saling mendoakan, saling melayani, saling membantu, saling memuridkan, saling memberi, saling membangun. Itu adalah cara hidup, ciri khas warga kerajaan Allah. Karena hukum-hukum seperti itu adalah hukum-hukum hidup dalam kerajaan Allah. Jadi itulah tubuh Kristus. Bagaimana kita membangun diri kita sebagai tubuh Kristus. Anda rumah Tuhan. Anda harus membangun rumah itu di mana Yesus adalah fondasinya. Yesus Kristus adalah fondasinya. Fondasi gereja bukanlah organisasinya. Fondasi gereja adalah Yesus Kristus. Makanya ajaran-ajarannya juga harus merupakan berlandaskan pada ajaran Tuhan Yesus Kristus. Yang berikut saudara harus ingat bahwa dalam membangun diri kita sebagai rumah Tuhan, setiap pekerjaan orang harus diuji. Firman Tuhan katakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput, kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kerjakan keselamatanmu, dan setiap pekerjaan orang akan diuji. Oleh karena itu saudara, kalau saudara sedang membangun rumah Tuhan, saudara tidak perlu memperhatikan orang lain. Anda hanya cukup memperhatikan dirimu sendiri untuk membangun. Fokus pada dirimu. Fokus pada apa yang Tuhan panggil kepadamu. Fokus kepada apa yang rencana Tuhan kepadamu. Karena ketika Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain, Anda akan menemukan suatu kekecewaan, satu keputusasaan. Mungkin orang lain lebih besar daripada saudara, atau lebih baik, atau saudara akan merasa sombong dan merasa, wow, saya lebih baik daripada dia. Tidak saudara, jangan membandingkan. Jadi bagaimana caranya? Fokus pada panggilan yang Tuhan pada diri saudara. Tuhan punya panggilan buat saudara, kerjakan itu. Tuhan punya rencana buat saudara, kerjakan itu. Setiap pekerjaan orang akan nampak saudara. Makanya sebagai Anda teman-teman yang menjadi gembala RDM ya, atau disebut dalam bahasa asli Alkitab presbuteros ya, penatua. Saudara sebagai gembala RDM, kerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadamu dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, di mana Yesus menjadi landasan. Hati-hati dengan ajaran-ajaran yang saudara sampaikan, karena kalau saudara punya ajaran tidak berlandaskan pada Yesus Kristus, maka Anda sedang tersesat. Oleh karena itu, saudara, pekerjaan masing-masing kita akan diuji. Apa yang Anda sedang kerjakan sesuai dengan karunia dan talenta, kerjakan saudara. Saya percaya ketika kita membangun diri kita sebagai tubuh Kristus dan tubuh Kristus sebagai bait Allah, kita membangunnya, maka segala kuasa Tuhan dan berkat Tuhan akan diperintahkan untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Gereja yang secara infrastruktur akan ikut terbangun juga ketika ada anak-anak Tuhan yang membangun bait Tuhan. Haleluya, haleluya saudara. Dukung terus channel ini, like, subscribe, komen. Kalau saudara ada pertanyaan, saudara boleh langsung di kolom chat, atau saudara ada pokok doa, saudara boleh langsung, nanti kami akan tetap melayani saudara. Saudara juga bisa lihat informasi di kolom tentang atau deskripsi. Dan apabila saudara digerakkan Tuhan untuk membantu pelayanan yang ada
Lewat channel ini saudara bisa memberi persembahan saudara lewat rekening-rekening yang sudah tertera di sana. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya.